Setiap kali kita membaca sebuah cerita yang rumit, mudah sekali kita terjebak dalam detail-detailnya yang banyak itu. Namun salah satu cara untuk menghindari masalah ini ialah dengan mengenali bagian-bagian yang lebih penting dari cerita itu dan terus mengacu ke bagian-bagian itu berulang kali. Dengan terus mengingat unsur-unsur utamanya, kita dapat melihat bagaimana detail-detailnya itu saling berkaitan. Hal yang sama berlaku pula ketika kita berusaha memahami teologi Perjanjian Baru. Ketika kita mulai menggali ayat-ayat ini, kita menemukan begitu banyak detail sehingga kita mudah menjadi bingung. Oleh karena itu, kita perlu dengan cermat mengenali gagasan-gagasan utama di dalam Perjanjian Baru dan berulang kali menjadikannya sebagai acuan. Inilah pelajaran kedua dari serial Kerajaan dan Covenant dalam Perjanjian Baru, yang berjudul Kerajaan Allah. Dalam pelajaran ini, kami akan menunjukkan salah satu dari ajaran terpenting dalam Perjanjian Baru, yakni Kerajaan Allah. Akan kita lihat bahwa tema Kerajaan Allah begitu penting di dalam Perjanjian Baru, sehingga jika dimengerti dengan benar, maka teologi Perjanjian Baru adalah teologi Kerajaan Allah. Dengan kata lain, segala sesuatu yang ditulis oleh para penulis Perjanjian Baru sampai batas tertentu bertujuan untuk menjelaskan dan mengembangkan Kerajaan Allah itu. Kita akan mempelajari betapa pentingnya Kerajaan Allah dalam teologi Perjanjian Baru dari dua perspektif. Pertama, kita akan melihat apa yang oleh para penulis Perjanjian Baru disebut kabar baik atau Injil tentang kerajaan itu. Kedua, kita akan menunjukkan bagaimana kedatangan kerajaan itu mempengaruhi segala sesuatu yang mereka tuliskan. Kedua topik ini akan membantu kita melihat bahwa doktrin mengenai kerajaan Allah menopang setiap dimensi dari Perjanjian Baru. Mari kita mulai dengan kabar baik tentang kerajaan itu. Semua orang yang mengenal Perjanjian Baru tahu bahwa teologinya sangat kompleks. Akan tetapi, jika ada satu ajaran Perjanjian Baru yang perlu dipahami oleh semua orang dan perlu diterapkan dalam hidup ini, maka ajaran yang dimaksud pastilah Injil. Bahkan, banyak dari kita akan setuju bahwa jika kita tidak mengerti kabar baik Kristus, maka kemampuan kita untuk mengerti sisi manapun dari teologi Perjanjian Baru akan sangat terbatas. Namun hal ini menimbulkan pertanyaan yang serius. Apa sebabnya Injil atau kabar baik begitu krusial dalam teologi Perjanjian Baru? Mengapa Injil jelaslah bukan sekedar salah satu dari sekian banyak doktrin yang kita jumpai dalam Perjanjian Baru? Injil itu sedemikian pentingnya dalam teologi Perjanjian Baru karena kaitannya dengan pengajaran yang lebih luas mengenai kerajaan Allah. Dan doktrin mengenai kabar baik tentang kerajaan Allah ini membentuk setiap dimensi dari teologi Perjanjian Baru. Kita akan melihat kabar baik tentang kerajaan itu dalam 3 langkah. Pertama, kita akan melihat makna dari kabar baik itu. Kedua, kita akan mempelajari konsep dasar dari kerajaan Allah. Ketiga, kita akan menelusuri perkembangan signifikansi tema ini dalam sejarah Alkitab. Mari kita mulai dengan makna dari kabar baik tentang kerajaan Allah. Injil kerajaan itu adalah cara untuk berbicara tentang kabar baik yang dideklarasikan kepada kita tentang Sang Raja, yaitu Tuhan. Secara khusus, saat kita berpikir tentang deklarasi Perjanjian Baru tentang Yesus, ini adalah pengumuman bahwa Sang Raja telah datang. Tetapi bukan hanya bahwa Sang Raja telah datang, melainkan bahwa ketuhanan Yesus dan statusnya sebagai Raja telah dideklarasikan atas dasar bahwa kematian serta kebangkitannya telah mengukuhkan bahwa Ia adalah Raja. Maka ada pengertian bahwa kabar baik itu merupakan deklarasi tentang sesuatu yang sudah terjadi. Kabar baik itu memiliki implikasi bagi cara hidup kita. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa Yesus telah datang, Ia telah mengalahkan kematian secara agak misterius dengan kematiannya. Karena itu, ada pengertian bahwa Allah mendeklarasikan kepada kita bahwa kabar baik ini sudah terjadi. Tetapi ada pula janji-janji yang masih harus digenapi, yaitu bahwa kabar baik itu akan mempunyai implikasi terhadap kekekalan. Dalam Lukas pasal 4 ayat 43, Yesus merangkumkan tujuan pelayanannya demikian. Aku harus memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah itu. Meskipun istilah kabar baik hanya muncul satu kali dalam Lukas pasal 4 ayat 43, konsep tentang kabar baik itu sebenarnya dinyatakan 2 kali
dalam ayat ini. Istilah kabar baik berasal dari kata benda Yunani euangelion, suatu istilah yang muncul sekitar 76 kali dalam Perjanjian Baru. Asal kata euangelion menunjukkan bahwa kata ini berarti pengumuman yang baik atau pesan yang baik. Tetapi perhatikan bahwa dalam ayat ini Yesus mengatakan bahwa ia harus memberitakan kabar baik. Kata kerja Yunani yang diterjemahkan memberitakan adalah euangelizo. Istilah ini berasal dari rumpun kata Yunani yang sama dengan euangelion dan berarti memproklamasikan atau mengumumkan kabar baik. Kata kerja euangelizo muncul sekitar 54 kali dalam Perjanjian Baru. Frekuensi penggunaan istilah-istilah ini menunjukkan betapa pentingnya konsep ini bagi para penulis Perjanjian Baru. Banyak orang Injili dewasa ini memahami kabar baik atau Injil sebagai penjelasan mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh seseorang untuk memperoleh keselamatan di dalam Kristus. Tetapi sesungguhnya bukan ini yang dimaksudkan oleh Yesus. Memang kita harus siap untuk memberitakan cara untuk menjadi pengikut Kristus. Tetapi kabar baik di dalam kitab suci berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih penting. Seperti yang akan kita lihat, Injil bukan mengacu kepada keselamatan bagi seseorang atau sekelompok orang. Injil adalah kabar baik tentang kemenangan untuk kerajaan Allah. Untuk mengerti hal ini, perlu kita sadari bahwa para penulis Perjanjian Baru mengambil ungkapan memberitakan kabar baik itu dari Septuaginta, yaitu terjemahan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani. Septuaginta memakai kata kerja yang sama dengan yang kita sebutkan di atas, euangelizo, sekitar 20 kali. Kata ini adalah terjemahan kata kerja Ibrani basar yang berarti membawa atau mengumumkan kabar baik. Akan tetapi, ayat-ayat seperti 1 Samuel pasal 31 ayat 9 dan 2 Samuel pasal 18 ayat 19 menyatakan bahwa ketika kata-kata ini dipakai dalam kaitan dengan raja-raja atau kerajaan-kerajaan, maka kata-kata tersebut menyatakan kabar baik mengenai kemenangan dalam pertempuran. Pengamatan ini penting karena kabar baik dalam Perjanjian Baru begitu sering dihubungkan dengan kemenangan untuk kerajaan Allah. Oleh sebab itu, dalam Lukas pasal 4 ayat 43, ketika Yesus berkata, "Aku harus memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah itu." Kita sebenarnya dapat menerjemahkan pernyataan ini demikian. Aku harus memberitakan kabar baik tentang kemenangan untuk kerajaan Allah itu. Ketika Perjanjian Baru berbicara tentang kabar baik tentang kemenangan untuk kerajaan Allah, yang dimaksudkan ialah suatu kemenangan yang sangat khusus yang akan kita bahas nanti dalam pelajaran ini. Jadi meskipun awalnya terasa janggal, kita harus mengakui bahwa konsep dasar dari kabar baik atau Injil di dalam Perjanjian Baru adalah kabar baik tentang kemenangan untuk kerajaan Allah. Setelah melihat bahwa kabar baik tentang kerajaan itu berarti kabar baik tentang kemenangan untuk kerajaan Allah, kita sekarang siap untuk mempelajari konsep dasar dari kerajaan Allah itu sendiri. Kerajaan Allah secara khusus dikaitkan dengan Injil, paling sedikit 7 kali dalam Perjanjian Baru. Kita melihat ungkapan kabar baik kerajaan itu dengan sedikit variasi dalam Matius pasal 4 ayat 23, pasal 9 ayat 35, dan pasal 24 ayat 14. Dalam Lukas pasal 4 ayat 43, pasal 8 ayat 1, dan pasal 16 ayat 16. Dan dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 12. Frekuensi penggunaan ini juga menunjukkan pentingnya mengaitkan Injil atau berita kemenangan dengan kerajaan Allah. Tetapi untuk memahami hal ini, kita harus pertama-tama memahami apa yang dimaksudkan oleh Yesus dan para pengikutnya ketika mereka berbicara tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah atas umat Allah di tempat Allah. Kita melihat bahwa persis di bagian awal Alkitab, dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2, di mana umat Allah, yakni Adam dan Hawa, memiliki relasi dengan Allah. Allah adalah Raja yang memerintah, sedangkan mereka berada di tempat Allah dalam Taman Eden. Kemudian karena dosa, semuanya menjadi kacau.
Tetapi Allah menegakkan kembali kerajaannya. Pertama, melalui Abraham, dan kemudian keturunan Abraham, hingga akhirnya melalui Musa setelah peristiwa keluaran dengan bangsa Israel. Tetapi kemudian kita melihat bahwa jalur tersebut digenapi lebih penuh lagi dengan kedatangan Kristus. Dan kita melihat bahwa Allah memerintah melalui Kristus sebagai rajanya, dan umat Allah terdiri dari orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, orang-orang dari segala bangsa dan segala suku dan bahasa. Tetapi tempat Allah adalah Yerusalem baru, rumah surgawi kita. Maka di dalam Perjanjian Baru kita melihat bahwa kerajaan Allah telah ada sekarang melalui pemerintahan Kristus atas umatnya dari setiap suku, bangsa, dan bahasa tersebar di seluruh dunia dan tidak terletak di satu tempat tertentu, suatu lokasi geografis, melainkan terletak di surga, rumah rohani kita. Tetapi kemudian Perjanjian Baru juga memperlihatkan sekilas kepada kita seperti apa nantinya kerajaan Allah itu pada saat Yesus datang kembali. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan Allah akan memerintah dengan sempurna melalui Kristus Rajanya atas umatnya yang mengenal Dia dan memanggil Dia Bapa di dalam Yerusalem baru surgawi. Kitab suci mengacu kepada kerajaan Allah dalam dua cara utama. Di satu sisi, kitab suci sering berbicara tentang kerajaan Allah dalam pengertian kedaulatan Allah yang tidak tergoyahkan, atau pemerintahannya yang tidak berubah atas seluruh ciptaan. Di sisi lain, kitab suci juga mengacu kepada kerajaannya yang sedang disingkapkan, dan cara Allah telah menyatakan diri sebagai Raja di sepanjang sejarah umat manusia. Mari kita bahas terlebih dahulu kedaulatannya yang tidak tergoyahkan. Ayat-ayat seperti 1 Tawarikh pasal 29 ayat 11 dan 1 Timotius pasal 6 ayat 15 berbicara tentang seluruh ciptaan sebagai kerajaan Allah, karena Allah senantiasa telah memerintah dan akan selalu memerintah atas segala sesuatu yang telah Ia ciptakan. Perlu kita ingat bahwa kitab suci menyatakan bahwa kedaulatan Allah terjadi dalam dua tingkatan, di surga maupun di bumi. Mengenai surga, kitab suci berbicara tentang pemerintahan Allah sebagai Raja di surga, antara lain dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 27. Dalam ayat ini, Salomo menjelaskan bahwa langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun adalah tempat yang diciptakan yang tidak dapat memuat Allah. Tetapi Allah masih merendahkan diri dan menyatakan dirinya kepada makhluk-makhluk ciptaannya di sana. Ayat-ayat seperti Yesaya pasal 6 ayat 1, 2 Tawarikh pasal 18 ayat 18, Ayub pasal 1 ayat 6, Mazmur pasal 82 ayat 1, dan Daniel pasal 7 ayat 9-10, juga ayat-ayat perjanjian baru seperti Lukas pasal 22 ayat 30 dan Wahyu pasal 4 sampai pasal 6 menyatakan bahwa surga adalah istana Allah di atas dunia yang kelihatan, di mana segala macam aktivitas berlangsung. Allah yang bertahta di surga menerima laporan, mendengarkan doa, berunding, membuat rencana, dan mengeluarkan berbagai ketetapan kerajaan. Ia memerintahkan makhluk-makhluk spiritual untuk melaksanakan negosiasinya di bumi. Terkadang, ia bahkan mengizinkan orang-orang yang dipilihnya secara khusus untuk memasuki istananya melalui penglihatan dan menugaskan mereka untuk melayani Dia. Dalam ruang pengadilan surgawinya, ia menyatakan siapa yang bersalah dan tidak bersalah, dan menjatuhkan hukuman atas makhluk-makhluk spiritual, manusia secara perorangan maupun bangsa-bangsa menurut keadilan serta belas kasihannya. Akan tetapi, tindakan-tindakan surgawi Allah tidak hanya mengerahkan kerajaannya yang di surga. Ia juga berdaulat atas ranah atau wilayah yang lebih rendah dari ciptaannya di atas bumi. Meskipun kitab suci berbicara tentang kerajaan Allah sebagai kedaulatan Allah yang tidak tergoyahkan, baik di surga maupun di bumi, ketika Yesus dan para penulis Perjanjian Baru berbicara tentang kerajaan Allah di bumi, yang mereka maksudkan ialah apa yang kami sebut kerajaan yang sedang disingkapkan. Di dalam wilayah bumi inilah kita dapat menyaksikan bagaimana Allah menyingkapkan kerajaannya di sepanjang sejarah manusia. Nah, seperti yang baru kita bicarakan, Allah selalu memegang kendali penuh atas ciptaannya, dan akan selalu demikian. Tetapi penyingkapan kerajaan Allah mengacu kepada cara khusus yang dipakai Allah untuk menyingkapkan, memperagakan, atau mendemonstrasikan kedaulatannya atas ciptaan di sepanjang sejarah. Maka sementara kitab suci mengkonfirmasi
bagaimana Allah menyingkapkan pemerintahnya sebagai raja di surga, para penulis Alkitab memusatkan perhatian untuk menjelaskan tentang bagaimana Allah menyingkapkan pemerintahnya sebagai raja di bumi. Pada awalnya, Allah memperlihatkan secara kasat mata pemerintahnya sebagai raja di Taman Firdaus. Ia menempatkan manusia pertama di dalam taman yang kudus itu dan menugaskan mereka untuk meluaskan kerajaannya yang kasat mata ke seluruh bumi. Mereka harus memenuhi dan menaklukkan bumi sebagai gambar Allah yang memiliki peran sebagai raja dan imam. Tetapi iblis membawa Adam dan Hawa ke dalam kegagalan yang besar bagi kerajaan itu. Sebagai respons, Allah mengutuk ciptaannya dan membuat tugas manusia lebih sulit. Ia membagi umat manusia ke dalam dua kelompok yang saling bersaing. Mereka yang melayani Allah dan mereka yang terus bergabung dengan iblis dalam pemberontakan melawan Allah. Persaingan ini muncul dalam berbagai bentuk di sepanjang sejarah Alkitab dan memunculkan banyak tantangan untuk kerajaan Allah. Tetapi kitab suci menyatakan berulang kali bahwa pada akhirnya Allah akan menang atas semua yang telah melawan Dia. Gambar Allah akan berhasil dalam memenuhi dan berkuasa atas bumi, dan keajaiban kerajaan Allah akan dinyatakan di mana-mana. Pada waktu itu, kemenangan Allah atas semua pemberontakan akan sedemikian besarnya sehingga setiap makhluk ciptaan akan mengakui Dia sebagai Raja atas ciptaan. Sebagaimana digambarkan Rasul Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11. Dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Visi yang mulia ini tentang tujuan akhir sejarah adalah kemenangan yang diberitakan oleh Yesus serta para pengikutnya sebagai kabar baik tentang kerajaan Allah. Setelah kita membahas konsep dasar dari kabar baik tentang kerajaan dengan melihat pengertian dari kabar baik dan kerajaan Allah, kita akan membahas perkembangan signifikansi dari proklamasi kemenangan untuk kerajaan Allah ini. Kabar baik kemenangan untuk kerajaan Allah ini terajut sepenuhnya ke dalam teologi Perjanjian Baru, sehingga muncul secara eksplisit maupun implisit di mana-mana dalam Perjanjian Baru. Pada saat Perjanjian Baru ditulis, pengharapan akan kemenangan untuk kerajaan Allah telah menghasilkan signifikansi yang begitu besar sehingga merembes ke setiap dimensi dari teologi Perjanjian Baru. Ada banyak cara untuk menelusuri perkembangan signifikansi kerajaan Allah dalam teologi Perjanjian Baru. Tetapi dalam pembahasan ini, kita akan melihat dua aspek saja. Pertama, kita akan melihat kegagalan Israel sampai ke masa Perjanjian Baru. Kedua, kita akan mempelajari pengharapan Israel bagi kerajaan itu sebelum kedatangan Kristus. Mari kita tinjau dahulu kegagalan Israel. Setelah dosa menyebabkan ciptaan dan umat manusia berada di bawah kutuk, Allah memilih Abraham dan keturunannya untuk melaksanakan tugas kerajaan yang awalnya Ia berikan kepada Adam dan Hawa. Allah berjanji akan melipat gandakan keluarga Abraham, dan kepada keturunan Abraham, Allah memberikan tanah perjanjian sebagai titik awal dimulainya penyebaran berkat-berkat Allah ke seluruh dunia. Pada zaman Musa dan Yosua, Allah meneruskan hak-hak istimewa serta tanggung jawab Israel dengan memberi mereka kemenangan atas orang Kanaan dan atas roh-roh setan yang disembah orang Kanaan. Di kemudian hari, Daud dan Salomo serta beberapa raja Israel dan Yehuda lainnya mengalami keberhasilan yang signifikan dalam meluaskan kerajaan Allah kepada bangsa-bangsa lain. Bahkan, pada puncak pemerintahan Salomo, Israel adalah salah satu kerajaan termegah di dunia. Akan tetapi, sekalipun menerima hak-hak istimewa ini, setiap generasi dari keturunan Abraham mengecewakan Allah dengan cara tertentu. Namun Allah memperlihatkan kesabarannya dan memampukan mereka untuk terus maju, sekalipun mereka telah berdosa. Sayangnya, begitu umat Allah menjadi kerajaannya sendiri, dengan hadirnya dinasti kerajaan dan sebuah bait suci di ibu kota, kegagalan Israel menjadi sedemikian parah dan nyata, sehingga Allah menjatuhkan hukuman atas mereka. Ia mengirim kerajaan Asyur dan Babel yang jahat untuk menaklukkan Israel dalam peperangan.
Kekalahan yang parah akhirnya menyingkirkan dinasti Daud, memporak-porandakan bait suci, menghancurkan Yerusalem, dan menghalau sebagian besar orang Israel ke dalam pembuangan. Tanah perjanjian dibiarkan menjadi reruntuhan. Pada akhir masa perjanjian lama, prestasi-prestasi dari kerajaan Allah seolah telah sirna sepenuhnya. Pada masa perjanjian baru, kerajaan Allah di Israel telah menderita di bawah tirani bangsa-bangsa bukan Yahudi, serta allah-allah palsu dengan iblis di belakangnya, yang mereka layani selama 500 tahun lebih. Sayangnya, umat Kristen modern terpisah begitu jauh dari semua pengalaman ini, sehingga banyak dari kita tidak menyadari betapa kekalahan kerajaan Allah di dalam perjanjian lama sangat berdampak terhadap teologi perjanjian baru. Namun dijajahnya Israel oleh bangsa-bangsa bukan Yahudi sangat membebani pemikiran orang Yahudi di abad pertama, termasuk para pengikut Yesus. Orang Yahudi abad pertama bertanya-tanya, apakah pembuangan itu merupakan akhir dari kerajaan Allah yang kasat mata? Masih adakah harapan untuk kabar baik bagi kerajaan Allah? Kondisi ini menuntun para penulis perjanjian baru untuk menegaskan bahwa kerajaan Allah belum berakhir. Yesus dari Nazaret telah memproklamasikan kabar baik bahwa pembuangan itu akan berakhir, dan kerajaan Allah yang penuh kemenangan akan ditegakkan di seluruh dunia di dalam Kristus, sekalipun Israel telah gagal. Setelah kita membahas perkembangan signifikansi kerajaan Allah melalui kegagalan-kegagalan Israel, kita siap untuk melihat harapan-harapan Israel bagi kerajaan Allah sesudah pembuangan. Dalam perjanjian lama, Allah berbicara melalui nabi-nabinya untuk memperingatkan Israel akan kekalahan dan pembuangan yang akan segera mereka alami akibat ketidaksetiaan mereka. Akan tetapi, dalam belas kasihannya, Allah juga mengilhami para nabi untuk memanggil mereka yang ada dalam pembuangan untuk bertobat, karena adanya pengharapan akan kemenangan yang besar. Nubuat-nubuat dari para nabi itu bersifat kompleks, tetapi secara umum, Israel mengharapkan saat ketika Allah akan mengalahkan musuh-musuhnya serta melepaskan umatnya untuk menerima berkat-berkat kerajaannya yang mulia dan menjangkau seluruh dunia. Kita dapat melihat pengharapan-pengharapan ini di banyak bagian dalam nubuat perjanjian lama. Tetapi untuk menyingkat waktu, kita akan melihat 2 ayat saja dari nubuat yang terkenal dalam Yesaya pasal 52. Pertama, dalam Yesaya pasal 52 ayat 7 kita baca, "Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja." Ayat ini penting bagi kita karena secara eksplisit menyebutkan kabar baik tentang kemenangan untuk kerajaan Allah. Ayat ini juga sangat mirip dengan Yesaya pasal 40 ayat 9, di mana Yesaya membuat pernyataan yang sama. Konteks yang lebih luas dari kedua ayat ini menunjukkan bahwa kabar baik merujuk kepada kemenangan kerajaan Allah yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang akan terjadi di akhir masa pembuangan Israel. Nubuat yang penuh pengharapan ini meresapi refleksi teologis dari mayoritas orang Yahudi pada abad pertama. Tidak heran jika nubuat tersebut juga meresapi teologi perjanjian baru. Narasi perjanjian lama secara keseluruhan didominasi oleh tema pembuangan. Tema ini sudah dimulai di Taman Firdaus dengan Adam dan Hawa, dan direkapitulasi dalam sejarah Israel sendiri. Maka bergulirnya peristiwa-peristiwa yang menyedihkan ini yang memenuhi narasi perjanjian lama, dengan sendirinya mengundang munculnya pengharapan untuk masa setelah pembuangan. Jadi, kita menjumpai banyak nubuat yang akan segera digenapi, terutama dalam Yesaya, bahwa Allah akan memulihkan umatnya. Tetapi, jika Anda mengaitkan kembali dengan narasi penciptaan, Anda menyadari bahwa sekedar dibawa kembali ke tanah perjanjian tidak pernah cukup untuk membereskan kerusakan total yang pertama yang ditimbulkan pada awalnya atau tidak lama sesudah permulaannya. Maka cukup wajar jika kita mendapati bahwa para nabi perjanjian lama tidak hanya merindukan kelepasan bagi Israel dalam waktu dekat, mungkin di tangan seorang raja yang berkarunia khusus, tapi juga kelepasan yang final dari seorang raja yang merupakan wakil tertinggi dari umat Allah. Pembacaan yang teliti terhadap Yesaya pasal 52 ayat 7 menonjolkan 4 fitur yang terkait dengan pengharapan Israel bagi kemenangan kerajaan Allah. Pertama, Yesaya mengatakan bahwa utusan-utusan akan membawa kabar baik dan membawa kabar selamat kepada Sion. Kedua frasa ini menerjemahkan kata kerja Ibrani basar yang oleh Septuaginta diterjemahkan menjadi evangelizo.
telah kita lihat sebelumnya bahwa istilah yang sama dipakai dalam Perjanjian Baru untuk kabar baik tentang kemenangan kerajaan Allah di dalam Kristus. Kedua, kita lihat Yesaya pasal 52 ayat 7 dikutip dalam Roma pasal 10 ayat 15. Di sini Paulus menunjukkan bahwa pemberitaan Kristen menggenapi nubuat Yesaya tentang utusan-utusan yang memberitakan kabar baik pada akhir pembuangan Israel. Ketiga, Yesaya menubuatkan bahwa kabar baik itu akan menjadi pemberitaan tentang damai dan keselamatan. Dalam Efesus pasal 6 ayat 15, Paulus merujuk kepada Injil damai sejahtera. Dan dalam Efesus pasal 1 ayat 13, ia menyebutkan Injil keselamatanmu. Dan keempat, baris terakhir dari ayat ini merangkumkan kabar baik itu dengan menyatakan, Allahmu itu Raja. Berita ini merupakan landasan dari Injil yang berulang kali dirujuk oleh Yesus dan para penulis Perjanjian Baru sebagai kabar baik tentang kerajaan atau pemerintahan Allah. Setelah kita melihat bagaimana Yesaya menubuatkan tentang kedatangan pengharapan Israel dalam Yesaya pasal 52 ayat 7, mari sekarang kita lihat ayat 10 dari pasal yang sama. Di sini Yesaya menubuatkan kedua sisi dari kemenangan yang dirindukan Israel. Pertama, Yesaya mengantisipasi kekalahan musuh-musuh Allah. Kekalahan musuh-musuh Allah muncul secara eksplisit dalam paruhan pertama dari Yesaya pasal 52 ayat 10, di mana Yesaya mengatakan, Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Di sini kita melihat bahwa Allah akan menunjukkan tangannya yang kudus, yang berarti tangan kekuatan dalam peperangan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Tentu saja, semua orang yang mengenal Perjanjian Lama tahu bahwa Allah sering mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi, apa yang membuat nubuat tentang kemenangan Allah ini istimewa? Dalam ayat ini, Yesaya menubuatkan bahwa Allah akan mengalahkan musuh-musuhnya di depan mata semua bangsa. Dengan kata lain, Yesaya menubuatkan bahwa sesudah pembuangan Israel, Allah akan sepenuhnya mengalahkan semua musuhnya di mana-mana. Ia akan mematahkan kekuasaan mereka, menyingkirkan mereka dari atas bumi, dan mengirim mereka ke dalam hukuman kekal. Kedua, paruhan terakhir dari Yesaya pasal 52 ayat 10 mengatakan bahwa kemenangan Allah juga akan menghasilkan keselamatan bagi umat Allah dan menghantar mereka kepada berkat-berkat kerajaannya. Dengarkan cuplikan ini dari Yesaya pasal 52 ayat 10. Segala ujung bumi akan melihat keselamatan dari Allah kita. Kita tahu bahwa Allah berulang kali melepaskan umatnya dalam Perjanjian Lama. Tetapi dalam kelepasan yang dinubuatkan Yesaya di sini, segala ujung bumi akan menyaksikannya. Sama seperti kekalahan musuh-musuh Allah akan bersifat universal, demikian pula penyelamatannya akan mencakup seluruh dunia dan bersifat final. Pada akhirnya, Allah akan menyelamatkan umatnya untuk membawa mereka masuk ke dalam kerajaannya yang penuh sukacita, kasih, kebenaran, damai sejahtera, kemakmuran, dan kecintaan yang abadi kepada kehadirannya yang mulia. Kita akan melihat lebih dekat kedua aspek kemenangan Allah ini nanti dalam pelajaran selanjutnya. Namun seperti yang diilustrasikan oleh ayat-ayat ini, nubuat-nubuat tentang kerajaan yang akan datang ini dijumpai dalam seluruh Perjanjian Lama. Sayangnya, selama lebih dari 2000 tahun, teologi Kristen tradisional telah menutupi apa yang ditonjolkan Perjanjian Baru tentang kerajaan itu. Pada waktu-waktu tertentu dalam sejarah gereja, orang-orang Kristen telah dengan benar menekankan berbagai pandangan teologis untuk merespons berbagai masalah. Tetapi kita harus selalu mengingatkan diri kita bahwa ketika Perjanjian Baru ditulis, kekalahan kerajaan Allah sangat dirasakan oleh para pengikut Yesus. Bagi mereka, tidak ada yang lebih penting selain keyakinan mereka bahwa kerajaan Allah akan bangkit dan mencapai kemenangan yang belum pernah dialami sebelumnya di dalam Yesus. Dan karena alasan ini, teologi Perjanjian Baru disusun dalam kerangka kabar baik tentang kerajaan Allah.
believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, The Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.